Hai, welcome to my channel. Oke, kali ini gue bakal memberitahukan sebuah aplikasi broadcasting serta recording application yang gratis tapi overpower. Yang pastinya kalian juga udah tahu apa itu aplikasi. Dan aplikasi ini sudah dipakai ribuan dan jutaan semua umat yang menggunakannya. Dan aplikasi ini adalah OBS Studio. Oke, OBS Studio merupakan open source application yang bisa kalian download secara gratis di link yang sudah saya kasih di deskripsi. Dan kalian juga bisa langsung download ini secara gratis di link yang sudah saya kasih di deskripsi. Oke, jadi kita langsung aja ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal workspace untuk OBS. Dan di sini saya akan sedikit mengenalkan apa itu OBS dan apa aja menu-menu di dalamnya. Tapi kita tidak akan membahas secara jauh karena saya akan membuat konten yang selanjutnya untuk penjelasan settingan dan lain-lain. Oke, untuk kali ini kita akan mengenal aplikasi OBS. Yang pertama kita akan mengenal dulu ya menu-menu yang ada di atas, yaitu adalah file, show recording, remove recording, setting, show setting folder, show profile folder, always on top, dan exit. Setelah itu ada edit ya. Di edit ini biasanya ya undo, redo, copy, paste ya, semacam hal itu. Terus ada transform, order, preview, dan juga log preview, yang dimana ini biasanya untuk mengatur segala hal yang kalian ingin edit, seperti kalian itu gambar, video, apapun itu yang bisa kalian edit. Misalnya seperti transform untuk fit on screen atau screen screen atau center of screen biasanya yang dipakai. Nah, setelah itu di sini ada view ya. View di sini kurang lebih cuma untuk mengaktifkan menu-menu yang lain. Oke, setelah itu ada dock, ini kurang lebih sama ya. Setelah itu ada profile. Profile di sini itu adalah salah satu yang mungkin kalian harus tahu ya, karena profil di sini digunakan untuk menyimpan semua profil yang kita udah simpan atau kita udah buat. Nah, jadi semisalnya kalau kalian ingin ke komputer lain tapi tidak mau mengulangnya, kalian bisa memanfaatkan profil tersebut dengan cara ekspor dan impor. Oke, ekspor untuk menjadikan file tersebut bisa ditaruh di mana saja, dan impor untuk mengambil file tersebut dan disimpan untuk di perangkat lain atau di OBS lain gitu. Nah, sebenarnya profil ini bisa digunakan untuk aplikasi serupa seperti Streamlabs OBS ya, kurang lebih seperti OBS Studio gitu. Nah, setelah itu ada scan collection, ini kurang lebih juga ya sama ya. Jadi profile dan scan collection ini kurang lebih sama seperti itu. Oke, setelah itu ada tool ya. Di sini tool biasanya untuk plugin yang udah diinstal atau plugin utama dari OBS itu sendiri. Jadi maksudnya plugin yang ada di OBS original itu juga ada. Tapi kalian juga bisa yang namanya menambahkan plugin kalian sendiri, entah itu dari internet atau orang lain, termasuk dari virtual cam ini sendiri. Ini adalah plugin yang saya install di luar aplikasi OBS. Oke, setelah itu ada help ya. Ini kurang lebih untuk pengenalan aplikasinya ya. Untuk keseluruhan mulai dari visit website, join Discord, dan cek for update dan about. Nah, ini kurang lebih seperti itu untuk menu di atas. Setelah itu kita akan bahas ke bagian bawah ya. Bagian bawah yaitu adalah scan. Scan di sini itu merupakan tingkatan 1 untuk di dalamnya itu masih ada lagi yang kalian kerjakan gitu ya, atau sebuah folder utama sebelum kita memasukkan sebuah file-file yang bisa dibilang kayak ruangan gitu, ruangan studio itu. Jadi misalnya di sini ada contoh ya yang sudah saya buat, yaitu ada iklan, loading 2, cam polos 2. Ini maksudnya ini ruangan-ruangan gitu ya. Ruangan atau folder yang berbeda di dalamnya. Jadi intinya loading 1 ini memiliki dalamannya itu ada video, ada webcam lain atau posisi yang lain, atau
apapun itu yang ada di OBS. Kurang lebih seperti ini ya, saya akan contohkan. Nah, seperti ini ya. Jadi di camp polos ini yang kedua yaitu adalah bentukannya seperti ini. Jadi kayak ruangan ini bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu ada camp polos yaitu ya camp ini aja gitu ya. Jadi kayak ruangan berbeda atau folder berbeda. Yang dimana di setiap folder atau scan ini memiliki daleman atau item yang kita masukin sebagai tampilan ruangan tersebut atau WordPress sebelum kita mau streaming ataupun konten upload ya, atau membuat sebuah recording konten gitu ya. Nah, di sini ada iklanku ya. Ini kalau misalnya kita matikan ya dia bakal mati gitu ya. Terus ada ini, itu ya, webcam ya, facecam, mic ya. Kurang lebih seperti itu, mulai dari gambar bisa, mulai dari browser bisa, mulai dari video juga bisa, mulai dari mengcapture sebuah aplikasi atau mengcapture sebuah game itu juga bisa. Nah, caranya itu mudah ya. Untuk menambahkan scan itu di sini kita akan langsung aja ya membuka plus di sini. Kalau misalnya mengurangi ya menguranginya yang di sini ya. Nah, setelah itu kita akan add, oke, kasih namanya ya, misalnya scan 3 atau apalah untuk live streaming atau konten gitu kan. Nah, setelah itu masuk ke source. Source di sini adalah semua item yang kita lakukan gitu ya. Jadi di sini kita bisa nambahin add ya, audio input capture, audio output capture, browser, color source, display capture, game capture, image slideshow, media source, pair live channel. Ini maksudnya ini plugin baru ya. Yang ini tidak ada di OBS, ini plugin baru. Scan, terus ada text, VLC video source, ini juga dari VLC ya, tidak termasuk. Setelah itu ada video capture device, terus ada Windows capture dan group. Oke, di sini gue bakal menjelaskan semua menu-menu yang ada di sini di video selanjutnya karena di sini mungkin terlalu panjang untuk dijelasin. Oke, kita akan pindah langsung ya ke audio mixer, yaitu adalah audio semua tempat untuk pengelolaan suara yang ada di OBS ataupun di keseluruhan yang kita pakai. Misalnya di sini mic ya, di sini ada mic ya. Nah, seperti ini desktop audio mic ya. Dan ini juga bisa termasuk kalau misalnya kalian menambahkan source. Jadi dia bisa menambahkan audio baru di dalam audio mixer. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa properties ya tentang mic ya atau audionya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu di sini ada scan transisi ya, yang dimana ini bisa dibilang stinger ya, atau perpindahan antara ruang satu ke ruang yang lain, atau scan satu ke scan kedua, atau scan yang mana dengan memiliki animasi berbeda-beda. Oke, di sini sedikit saya contohkan ya, maksudnya gimana. Oke, saya di sini akan pakai yang ini dulu. Oke, setelah itu di sini kan ada fade-nya. Fade ini maksudnya kayak perpindahan antara scan 1 dengan scan 2 itu dengan gelap ke terang. Oke. Nah, di sini ada stinger ya. Stinger di sini itu adalah sebuah stinger video buatan aku sendiri atau transisi buatan sendiri seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini banyak juga cut ya. Ini bentuknya cut. Terus bentuknya Luma White. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian, misalnya seperti apa. Atau kalian bisa membuat stinger sendiri, itu juga bisa ya, dengan cara nanti diimport saja ya, seperti add stinger di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu di sini ada control ya, dimana control ini adalah menu utama sebelum ya atau sesudah kalian itu udah menyiapkan semua scan dan juga source
dan kalian udah siap untuk yang namanya recording atau memulai streaming. Karena di sini ada start streaming ya. Setelah itu ada start recording, start virtual kamera, ini maksudnya dari pluginku, studio mode, dan setting ya. Di sini cuma hanya itu saja. Tapi di sini oke, setelah itu ada kontrol yang dimana ini adalah menu utama sesudah kalian itu menyiapkan scan dan juga source. Jadi kalian udah siap untuk start recording atau start streaming. Oke, di sini karena ada start streaming dan juga start recording ya. Ini antara dua ya. Kalau misalnya kalian ingin rekaman, kalian tekan start recording di sini. Setelah itu kalau misalnya kalian ingin start streaming ya di start streaming ini. Dan pastinya untuk di video bagaimana cara streaming saya akan kasih di video selanjutnya. Nah, start virtual kamera ini termasuk dari sebuah plugin yang saya install, oke. Jadi tidak ada sangkut pautnya di OBS yang original. Jadi bagi kalian yang menginstal OBS pasti tidak ada yang namanya start virtual kamera. Tetap ada, tapi tidak ada plugin yang ada di sini ya. Berbeda ya aplikasinya. Nah, setelah itu ada studio mode. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu setting. Dan untuk keseluruhan ya, mulai dari settingan, mulai dari bagaimana cara membuat scan dan juga source, terus bagaimana caranya streaming di YouTube, saya akan memberikan video di selanjutnya ya. Jadi tunggu apa lagi, jangan lupa untuk subscribe, like and share agar channel ini tetap aktif untuk menginformasikan untuk kalian semua. Dan terima kasih udah menonton sampai akhir video ini. Saya Kuraichi, bye bye.